Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Silakan duduk ya. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Nak Fira hari ini sudah sarapan? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kamu harus sering sarapan ya sebelum berangkat sekolah agar kamu bisa semangat dalam belajar, terus juga bisa konsentrasi dalam belajar. Iya Bu. Terima kasih ya Nak Fira, kamu sudah mau datang untuk menemui ibu di sini. Iya Bu, memang kenapa ya Bu saya dipanggil ke sini? Tidak ada apa-apa. Di sini ibu hanya ingin mengobrol saja dengan Nak Fira atau melakukan konseling dengan Nak Fira. Memang konseling itu apa Bu? Nah, di sini konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Jadi dalam hal ini misalnya Nak Fira ada masalah, bisa diceritakan kepada ibu. Memang masalah saya apa Bu? Sebelumnya di sini ibu mau menekankan terlebih dahulu, nanti apapun yang Nak Fira ceritakan kepada ibu akan dijamin kerahasiaannya oleh ibu. Jadi jika Nak Fira mau bercerita tidak usah khawatir. Iya Bu. Nah, di sini ibu sering memperhatikan di kelas itu Nak Fira suka melamun, suka menyendiri, terus sering terlihat sedih, terlihat murung. Apakah ada sesuatu yang Nak Fira pikirkan atau mungkin ada kegelisahan dalam diri Nak Fira, bisa diceritakan kepada ibu. Sebenarnya saya takut Bu ditinggal sendiri di rumah oleh ibu saya. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu bisa merasa takut ketika di rumah? Saya trauma apabila ditinggal berdua dengan ayah saya. Trauma karena apa, Nak? Karena sejak beberapa hari lalu saya dipaksa bekerja oleh ayah saya dan dipukuli serta dimarahi Bu. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Memang ibu kamu bekerja di mana? Saya bekerja sebagai ART Bu, pulang hanya seminggu sekali. Dan setiap ibu saya tidak ada di rumah, saya dipaksa bekerja dan dipukuli serta dimarahi setiap hari oleh ayah saya. Hal itu membuat saya trauma Bu. Oh, seperti itu. Jadi permasalahan Nak Fira di sini karena Nak Fira itu takut dan trauma sejak kejadian yang telah berlalu itu. Ketika bersama ayah, Nak Fira sering dimarahi, dipukul dan dipaksa untuk bekerja, sehingga membuat Nak Fira merasa trauma dan takut. Betul seperti itu? Iya Bu. Nah, baik, di sini ibu mengerti. Nah, sebelumnya ibu ingin menunjukkan kepada Nak Fira buku cerita yang menarik. Ibu dengar Nak Fira suka membaca buku cerita? Iya Bu, memang itu buku apa Bu? Nah, ini buku cerita rakyat tentang Roro Jonggrang. Apakah Nak Fira sudah pernah membaca buku ini? Belum Bu. Oh, baik, kalau begitu mari kita membaca bersama-sama ya. Akan ibu ceritakan mengenai Roro Jonggrang ini. Iya Bu. Nah, dahulu kala itu ada seorang raja yang bernama Prabu Baka. Nah, dia itu adalah raja yang berwujud raksasa, memiliki tubuh yang besar, namun sifatnya kejam. Ia suka menindas semua rakyatnya, suka memeras seluruh rakyatnya, sehingga semua rakyatnya merasa ketakutan. Nah, Prabu Baka itu juga memiliki patih yang bernama Patih Gupalam. Nah, ini loh rajanya besar ya. Iya Bu. Nah, terus pada suatu hari Prabu Baka itu tengah memimpin peperangan untuk melawan kerajaan Pangge. Nah, perang itu tidak bisa dielakkan. Prabu Baka mengamuk, ia membunuh semua prajurit lawan. Sementara itu, di dalam istana putra mahkota di kerajaan Pangge, seorang putra marah besar mengetahui kerajaannya diserang. Nah, pangeran itu bernama Raden Bondowoso. Ia memerintahkan tentaranya untuk segera turun ke medan perang untuk memimpin pasukannya. Nah, kemudian pertempuran pun semakin sengit. Di tengah pertempuran, Raden Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Keduanya akhirnya berperang, yaitu saling mengadu kesaktian yang dimiliki. Begitu juga dengan Raden Bondowoso yang memiliki kesaktian mumpuni melawan serangan. Nah, hingga akhirnya ia mampu menumbangkan Prabu Baka. Ini gambarnya, bagus kan? Bagus Bu. Berwarna, melihat ada gambarnya. Kemudian setelah berhasil menumbangkan Prabu Baka, Raden Bondowoso terus mengejar pasukan musuh hingga akhirnya pasukan kerajaan Baka menyerah kalah. Coba sekarang Nak Fira baca ini.
Kemenangan sudah di tangan Raden Bondowoso. Kini ia bisa masuk ke dalam istana kerajaan Baka dengan leluasa. Ketika sampai di depan singgasana, ia dibuat terkejut seseorang gadis sangat cantik. Wanita itu tak lain adalah putri Prabu Baka yang bernama Roro Jonggrang. Rupanya Raden Baka jatuh cinta kepada gadis itu. Siapa nama gadis itu? Roro Jonggrang. Cantik ya gadisnya, seperti Nakfira. Iya, Bu. Nah, kemudian Raden Bondowoso terlanjur jatuh cinta kepada putri Roro Jonggrang. Nah, keesokan harinya ia memutuskan untuk meminang untuk menikahi gadis itu. Namun Roro Jonggrang bersedia menerima pinangannya dengan syarat, yaitu harus bisa apa? Membuatkan 1000 candi. Ya, membuatkan 1000 candi dalam waktu berapa? 1 malam. 1 malam saja. Kemudian Raden Bondowoso sudah dimabuk cinta kepada Roro Jonggrang sehingga dia menyetujui persyaratan yang diberikan. Dengan kesaktian yang dimiliki dalam waktu sekejap, dia sudah bisa menggali sumur. Saat sumur sudah selesai, Roro Jonggrang meminta Bondowoso untuk masuk ke dalam sumur agar ia meminta untuk memeriksanya. Sebenarnya itu Roro Jonggrang itu benci kepada Bondowoso karena ia sudah membunuh ayahnya. Ya, coba sekarang Nakfira. Namun sayang, perkiraan Roro Jonggrang meleset. Dengan kesaktian yang dimiliki Raden Bondowoso, ia berhasil lolos. Raden Bondowoso sangat marah karena tahu ia ditipu. Namun karena cintanya kepada Roro Jonggrang, ia tahan amarahnya. Lalu Roro Jonggrang masih menuntutnya untuk segera dibuatkan 1000 candi dalam semalam. Nah, kemudian Raden Bondowoso menyadari ia tidak akan mampu membangun 1000 candi dalam 1 malam. Akhirnya ia memanggil semua makhluk halus yang menjadi tentaranya untuk membantu membangun 1000 candi. Namun dalam waktu yang tidak begitu lama, candi-candi itu berhasil dibangun. Namun mengetahui hal itu, Roro Jonggrang memiliki akal untuk membangunkan para dayang untuk menunggu lesung. Karena apa? Jika suara lesung berbunyi, maka ayam-ayam akan berkokok. Karena mengira hari sudah pagi. Mereka menyaksikan satu candi yang belum selesai dibangun. Kemudian Raden Bondowoso sangat marah. Dia sangat murka. Mengetahui hal itu, maka ia segera mencari Roro Jonggrang. Kemudian apa yang terjadi? Karena candi tadi kurang 1 candi yang belum dibangun, maka dengan sekejap Raden Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi apa? Candi. Nah, maka dari itu genaplah menjadi 1000 candi. Nah, coba Nakfira lanjutkan. Melihat Roro Jonggrang telah menjadi arca, sebenarnya ada rasa sesal di hati Raden Bondowoso. Namun ucapannya tidak dapat dia tarik kembali. Konon candi yang dibangun Raden Bondowoso masih ada hingga kini, yang terkenal dengan sebutan Candi Sewu. Ya, nama candinya apa? Candi Sewu. Sekarang coba Nakfira bacakan pesan moral dari cerita ini apa? Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Roro Jonggrang adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hormati apa yang menjadi keinginan orang lain. Kita pun tidak akan suka jika dipaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai. Nah, iya benar. Bagaimana? Apakah ceritanya menarik, Nakfira? Ya, Bu, sangat menarik. Nah, cerita ini tadi menceritakan tentang siapa? Roro Jonggrang dan Raden Bondowoso. Coba Nakfira simpulkan mengenai cerita ini tadi. Sebelumnya terjadi peperangan, lalu Raden Bondowoso ternyata suka kepada Roro Jonggrang. Lalu Roro Jonggrang menyuruh Raden Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam 1 malam. Nah, iya benar. Di sini Raden Bondowoso itu merasa tertekan karena apa? Melakukan pekerjaan yang tidak sanggup dia lakukan karena bukan keinginan dari Raden Bondowoso. Iya, Bu, sama seperti saya. Nah, iya, kalau di cerita ini Raden Bondowoso tidak sanggup untuk membuat candi karena waktunya hanya 1 malam, karena pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keinginan dari Raden Bondowoso. Seperti Nakfira diminta untuk bekerja oleh Nakfira di usia Nakfira yang masih kecil seperti saat ini. Mungkin ayah Nakfira melakukan ini karena memiliki niat tersendiri, bisa jadi ingin menjadikan Fira menjadi anak yang mandiri. Namun memang cara yang dilakukan itu
kurang tepat. Iya Bu. Nah, Nak Vira itu tidak usah takut karena masih banyak yang sayang dan peduli kepada Nak Vira. Iya Bu. Nah, lalu sebaiknya apa yang harus dilakukan Nak Vira agar bisa bersemangat lagi untuk belajar? Seharusnya saya bisa membanggakan orang tua karena saya adalah satu-satunya harapan ibu saya. Nah, dengan cara apa kamu membanggakan kedua orang tua kamu? Saya seharusnya rajin belajar dan mau bercerita apabila ada masalah kepada orang-orang terdekat saya. Nah, iya benar Vira, kamu harus rajin untuk belajar, semangat lagi untuk ke sekolah, bermain dan belajar bersama teman-teman. Kamu juga bisa berangkat sekolah bersama teman-teman lagi agar hati Vira itu gembira. Nah, Vira di sini juga harus menjadi anak yang rajin, yaitu selalu menyayangi kedua orang tua Vira dalam keadaan apapun. Vira itu juga jangan sungkan untuk bercerita, jangan memendam semua perasaan itu sendiri. Vira bisa bercerita kepada orang-orang terdekat agar bisa merasa lega dan tidak perlu takut. Dengan bercerita nanti Vira tidak akan kesepian. Dan jangan lupa apapun yang orang tua lakukan kepada Vira, Vira harus tetap mendoakan. Ya. Baik Bu, saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi untuk kedua orang tua saya. Ya, di sini apakah Nak Vira sudah merasa lega atau belum, atau ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu? Sudah Bu. Nah, iya. Jika ada masalah, Nak Vira bisa datang kembali lagi ke sini bercerita kepada Ibu. Iya Bu. Nah, kalau begitu, baik sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Tetap semangat ya untuk belajar. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.